Alhamdulillah sudah hadir. Azhar Sob, beliau Thailand ya. Kemudian Kang Dendo juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Empoh Endan juga tadi sudah kelihatan ya. Cep Kiki juga sudah kelihatan. Assalamualaikum Kang Ustad. Winjuteng Enjing. Waalaikumsalam warahmatullah. Samulihna Cep Kiki. Teh Mimin juga alhamdulillah sudah hadir lebih awal ya. Mudah-mudahan tokonya sudah ada yang jaga. Semoga berkah selalu. Amin. Kemudian ada lagi Cep Kiki Samulihna. Saya Kang Ustad. Kemudian Pak Rofi juga sudah hadir lebih awal. Assalamualaikum hadir Yai. Alhamdulillah. Oke Pak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat selalu Pak Rofi ya. Kang Dendo, Komandan habis sarapan sangu akil ya. Ya iyalah, lebih sehat Kang Dendo. Kemudian Teh Nelly Cito Cibiru hadir, alhamdulillah. Teh Nelly ya, mudah-mudahan sehat selalu Teh Nelly. Pak Rofi terima kasih. Cibiru, Teh Nelly Cito Cibiru. Pak Ratno juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, selalu sehat. Amin. Teh Mimin amin ya Allah, amin amin. Azhar Sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru dan rekan-rekan semua dalam apa ini? Dalam kesehatan walafiat. Amin. Kemudian Pak Tab, Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mimin tuh ngajak Kadir, Kang Dendo, Kadir. Mbak Erlina Siti juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz dan semuanya. Semoga sehat selalu semua. Amin. Bu Rom, alhamdulillah Bu Rom Mariati. Estu saya hadir juga. Masya Allah. Assalamualaikum, mau hadir sambil tidur-tiduran. Siap Bu Rom. Masya Allah. Bu Rom hari ini yang kerja libur Bu Rom. Jumat. Jadi nggak usah ngirim gorengan. Masya Allah Bu Rom. Semangat Bu Rom ya, sehat selalu. Masya Allah. Kemudian Kang Dendo. Kang Dendo, oke. OTW, Masya Allah. Ayo Kang Dendo tuh OTW ke Teh Mimin ya. Muhammad Rifai, alhamdulillah hadir nyimaknya iku. Alhamdulillah ya. Ahmad Rifai. Sahabat tadi. Pak Haji Mamat, assalamualaikum. Bukan. Sidoarjo, berarti Pak Muhammad Sudi. Ya, Pak Muhammad Sudi Sidoarjo. Sedang OTW ke Tangerang. Oh, Masya Allah Pak Muhammad Sudi. OTW ke Tangerang dari Sidoarjo. Waduh, itu kalau mau masuk tol Cikampek, nah itu dekat itu. Ya. Oke. Pak Muhammad Sudi ya, Sidoarjo. Oke, sedang OTW ke Tangerang. Masya Allah. Pak Rashad juga hadir, alhamdulillah. Kemudian Bu Ani, assalamualaikum Pak Yai. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Mbak Malia, assalamualaikum Yai. Semoga berkah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mbak Malia sehat selalu ya Mbak ya. Kemudian Pak Hadi Waluyo. Assalamualaikum Pak Ustadz, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Pak Azman, Malaysia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Azman ya. Sehat selalu dalam kondisi ridha Allah. Amin. Pak Haji Mamat, nah ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan beliau. Ciri khas Pak Haji Mamat. Barakallahu lana. Amin. Pak Hamid 60 Malaysia. Assalamualaikum Pak Yai. Jempol sehat.
sedia bergabung, siap. Masya Allah. Umu Ihsan, Bu Haja Iis juga sudah hadir, alhamdulillah. Ya, sapa-sapa dulu Bu Rom. Bu Rom sambil tiduran, Masya Allah. Pak Bahrudin Rina juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, kemudian Pak Mas Duki. Assalamualaikum Ustadz. Lamongan. Pak Haji Mamat tadi juga abdi Pak Ustadz. Oh gitu ya. Kelewat Pak Haji. Haji, alhamdulillah. Ya. Siapkan hari ini referensinya ada di Fathur Rabbani ya, insya Allah. Kemudian Mas Imam, kitabnya Tafsir Jalalain Mas Imam ya. Mudah-mudahan istiqomah Mas Imam ya. Tulisannya jelas enggak nih? Mudah-mudahan jelas ya. Mbak Malia membagikan live-nya, semoga barokah. Amin ya. Ustadz Rosmat sudah hadir belum nih? Mas Imam, jelas Ustadz, alhamdulillah tulisannya jelas ya, mudah-mudahan. Kemudian Pak Edi, ini Pak Edi Isro, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Edi Isro. Kali ini akan bahas surat apa ya? Al-Bayyinah ya. Pak Supri belum hadir ya. Pak Subagio juga sudah hadir, alhamdulillah Pak Subagio. Assalamualaikum, hadir Ustaz. Pak Subagio sehat selalu Pak Subagio ya. Kemudian Pak Arif Komarudin, Kudus hadir Yai, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, istiqomah ya Pak Arif Kudus. Pak Ali, assalamualaikum, baru gabung lagi Yai, alhamdulillah Pak Ali nih, keliling dunia terus. Pak Barudin Rina, sarapan nasi liwet Pak Ustadz, Masya Allah, nikmat ya. Pak Barudin hari ini boleh sarapan. Pak Haji Mamat biasanya pengajian langsung bagi-bagi makan. Kalau Jumat pas beliau buka. Mudah-mudahan berkah selalu nih Pak Haji ya. Pak Subagio, alhamdulillah sehat. Oke Pak Bagio ya. Kemudian Pak Muhammad. Pak Muhammad Official, pengen belajar Ustadz, ayo monggo Pak Muhammad, mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar Pak Muhammad ya, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan agar kita selalu berada di jalannya, amin. Pak Hadi Waluyo, assalamualaikum, hadir Pak Yai. Gimana Pak Hadi, sudah datang belum nih bini nih, Masya Allah. Pak Mukhlis Karyana, assalamualaikum, alhamdulillah menyimak Ustadz. Oke Pak Mukhlis. Kemudian Bu Maisaro An-Najah, assalamualaikum Pak Ustadz, Cirebon hadir, alhamdulillah. Nah ini dia Bu Wiwin Hidayati 606, assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah Bu Wiwin ya, sehat selalu Bu, tetap semangat. ABD SS Sidoarjo Tulangan hadir Pak Yai, alhamdulillah. ABD SS ya, Tulangan itu Sidoarjo. Kemudian Mbak Justina, alhamdulillah nih beliau hadir juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Diwali sudah Pak Yai, pantesan fitinya mesra. Pak Hadi, fitinya luar biasa. Pak Muhammad, bagaimana triknya Ustadz biar cepat paham baca kitabnya? ikuti privat insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan membantu, hubungi admin Bu Wiwin Hidayati, amin terus. Salah baca Bu Wiwin, amin harus semangat gitu ya, amin harus semangat itu Bu Wiwin. Masya Allah. Nok Musna juga sudah hadir. Bu Rom masih tidur-tiduran Bu Rom. Terus menyimak sampai selesai ya Bu ya, insya Allah. Oke, insya Allah manfaat. Tuh Pak Hadi Waluyo ketawa dia, hehe, jadi malu. Dilihatin Pak Yai. Luar biasa itu. Itu berarti Pak Hadi Waluyo kangen Bu. Kangen sama istrinya, luar biasa beliau nih. Masya Allah.
Oke, kita mulai ya. Insya Allah jam 7, 5 menit lagi kita mulai. Kita masih sapa-sapa dulu ya, Teh Mimin ya. Kita mulai jam 7 ya ngaji ya. 1 jam ngaji, insya Allah Allah berikan pahala 60 tahun kebaikan. Masya Allah. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Mbak Malia amin. Oke Teh Mimin. Oke. Pak Azhari mana ya Pak Azhari, ini belum kelihatan beliau ya. Ustadz Rosmat mana nih beliau. Pak Angga juga belum hadir nih beliau nih. Masih sibuk kayaknya dalam perjalanan ya. Oke. Hari Jumat berkah. Begitu ya. Nah ini ayat berapa ini ngomong-ngomong nih. Pak Bahrudin Rina. Mbak Malia amin. Terima kasih Pak Bahrudin ya. Ayatnya berapa ini? Lama nggak dibahas ya. Oke Mbak Malia membagikan live-nya, mudah-mudahan berkah ya. Mana ya? Pak Sabarsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Sabarsa ya. Tetap semangat. Mbak Ella Badri, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah ini dia. Warna-warni hadir. Oke, Mbak Malia, pada kemana ini? Baru 70. Tenang aja. Nah ini Pak Azhari Tholib juga sudah hadir. Warna-warni alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Azhari. Kang Akung juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu. Pak Sabarsa alhamdulillah Yai. Kang Akung hadir. Alhamdulillah. Pak Bu Said alhamdulillah hadir. Beliau mulai istiqomah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Said ya. Pak Barudin, Mbak Warna-Warni, terima kasih. Semoga barokah. Oke. Pak Azhari Tholib, izin numpang ngaji Ustadz, monggo. Pak Edi Mustafa, salam Pak Yain, derek ngaos, monggo. Oke. Pak Supri, Abah Oji, nih kemana nih beliau nih? Masya Allah. Umu Ihsan ayat 8 Al-Bayina. Pak Mar'i Muhammad baru apa nih? Pak Mar'i, mudah-mudahan sehat selalu Pak Mar'i ya. Istiqomah alhamdulillah beliau hadir lagi hari ini. Azhar Sob jazauhum. Oh, jazauhum. Ayat 8 ya Bu Haji Iis ya. Kang Akung terima kasih. Abah Oji assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana bah? Sehat bah? Abah Oji sehat selalu ya bah ya. Masya Allah. Abah Oji. Saya lihat orang seperti Abah Oji di Purwakarta bah. Jangan-jangan saudaranya Abah nih. Adiknya kali bah. Ya, sama-sama dari sana bah. Pak Jojok hadir. Pati. Oke. Oke, Abah Oji sehat alhamdulillah. Bismillah jam 6.59 ya. 1 menit lagi teh. Oke, Pak Muhammad Razif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Maisaro An-Najah. Kemarin nggak live ya Pak Ustadz. Iya, kemarin ada tamu ya. Jadi nggak live deh ya, kesiangan. Oke, Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Jalalain nggih. Nggih Pak Yusuf, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Yusuf ya. Masuk ayat ke-8 sekarang, ayat terakhir ya. Jam 7 persis kita mulai. Tulisannya jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ayat 8. Pak Munif. Sehat Pak Munif. Masya Allah.
Luar biasa Pak Munif ini ya. Semangatnya ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah bimbing terus. Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Tati, terima kasih Bu Tati Hartati. Mudah-mudahan berkah selalu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, terima kasih kakak. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, sampai sini ya. Arya, tadi siapa ya? Kopi manis. Oke, Mbak Kuswati juga sudah hadir. Kakak, assalamualaikum, izin ikut ngaji. Monggo kakak ya. Oke. Jazauhum, jazau mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Ervan Bayhaqi itu ya. Mudah-mudahan bacaan saya benar. Nah ini beliau Pak Angah juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, moga sehat berkah. Amin. Terima kasih Pak Angah. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Rosmat belum hadir ini. Tapi beliau biasanya sudah siap di depan HP. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Nderek ngaji ya, monggo. Oke kakak. Apa tuh? Ngelag. Oh ngelag. Kenapa kakak ngelag? Sinyalnya. Ya. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Jazau mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Inda zorof makan. Ya, yang dinasabkan dengan sendirinya. Jadi zorof itu kalau harokatnya nasab, fathah, maka dia menasabkan dengan sendirinya. Berarti dia betul-betul menjadi keterangan ya. Keterangan tempat. Kata setelah zorof mudhof ilaih, makanya dibaca Robbi. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jannatu khobar dari jazau yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Adnin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ketika ada kalimat setelah isim yang bertanwin, maka kalimatnya sebagai naat. Ya, ingat itu rumusnya. Kakak terima kasih, semoga berkah. Amin. Alhamdulillah entos Pak Ustadz. Mbak Elang Niawa, mohon doanya Ustadz. Saudaraku semua di sini sekarang anaknya sakit, panas selama 2 minggu. Semoga Allah menyembuhkannya. Amin, insya Allah ya Mbak ya. Ya, bisabri wassalah itu ilmunya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersikap sabar dan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Lakukan itu insya Allah. Allah pindahkan dari suasana yang sakit menjadi suasana kesembuhan. Begitu ya. Tapi fasbir, engkau bersikap sabarlah. Insya Allah. Maksimalkan usahanya untuk berobat dan tetap berdoa. Cukup itu yang dilakukan sebagai hamba Allah yang baik ya. Jadi tidak usah mengeluh, tidak usah merasa tidak cocok dengan takdir. Kita belajar cocok dengan takdir. Subhanallah ya. Begitu. Mama Luna juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf hari Rabu saya izin gak hadir. Monggo Mama Luna, mudah-mudahan ini sebagai penggantinya. Begitu kan Mama Luna ya. Tetap semangat. Nah, alhamdulillah. Pak Bahrudin, oke terima kasih. Bu Tati Hartati, Masya Allah Ustadz. Begitulah Bu Tati ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa fasbir, bisa bersabar dengan takdir yang Allah beri. Mbak Rosida, Assalamualaikum Tuan dan sahabat semua. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Mbak Rosida mudah-mudahan tetap semangat ya dan istiqomah. Ya. Balik lagi, jadi ketika ada kalimat setelah isim yang bertanwin, maka kalimat ini menjadi naat, menjadi sifat.
Nah, jelas tulisannya ya, mudah-mudahan ya. Oke. Mbak Eleniawa, iya terima kasih Pak. Oh, terima kasih buat semua dan nasihatnya Ustadz. Insya Allah saya usahakan. Sip. Begitulah Mbak Ella. Ya, ketika Allah menurunkan penyakit, itu tanda sayangnya Allah agar kita masuk dalam mesin cucinya Allah. Kalau anak yang sakit berarti orang tuanya dalam pembersihan. Begitu kan? Harus ridho. Nanti ada ayatnya radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, gitu nanti ya. Oke. Ini kan nanti radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, nanti ayatnya ada begitu ya. Oke. Tajri fi'il mudhari. Baduicah, terima kasih, semoga berkah. Minnya huruf cer tahti majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Ha domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Al anharu fa'il dari lafad tajri. Jadi tajri ini fi'il mudhari dengan domirnya hiya. Kalau hiya belum bisa menjadi fa'il, maka al anharu ini bisa menjadi fa'ilnya. Ya, gitu. Jadi tajri fi'il mudhari min huruf jar tahti majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Ha domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Al anharu fa'il dari lafaz tajri yang dirofakan dengan dhammah. Khalidina, nah ini adalah isim yang nasab. Ya. Maka khalidina ini sebagai hal, keterangan keadaan. Ya, keterangan keadaan. Khalidina. Ya. Yang dinasabkan dengan ia karena bentuk jamak mudzakkar salim. Fiha, finya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur abadan zorof zaman yang dinasabkan dengan sendirinya dengan tanda nasabnya fathah yang bertanwin gitu ya. Jadi khalidina fiha abada begitu. Jadi tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, ini kalimat. Nah, kalimat ini sebagai naat dari jannatu adnin. Nah, ini. Makanya nanti kalau diartikan jazauhum, balasan mereka. Bu Khotimah, assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf telat, Masya Allah. Kenapa telat Bu Khotimah? Tokmus, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana maknanya sekali Ustadz dari tajri? Apa makna? Maknanya sekali Ustadz dari tajri. Ya, terusin dulu ya, nanti kita artikan Pak. Tokmus ya. Jadi jazauhum, balasan mereka inda robihim, di sisi Tuhan mereka adalah, nah itu. Karena dia khobar, jadi artinya adalah jannatu adnin, surga aden. Ikomatin, nah ikomatin ini menjadi badal ya. Jadi jannatu adnin di sini adalah surga aden. Ikomatin, ikomatinya artinya tinggal ya, tinggal, menetap. Nah, jadi tinggal apa ya, tinggal selamanya begitu ya. Atau menjadi tempat tinggal, maknanya begitu ya. Jadi balasan mereka dari sisi Tuhan mereka, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga aden. Ikomatin, menjadi tempat tinggal. Nah, begitulah Kak. Yang, nah ini, tajri min tahtihal anharu. Artinya fa'il dulu ya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha. Nah, ini khalidina menjadi keterangan keadaan. Jadi mereka keadaannya khalidina, tetap. Fiha, di dalam surga aden, abada. Nah ini, selama-lamanya. Itu luar biasa. Ya. Siapa itu? Ulaika hum khairul bariyah. Itu. Merekalah orang-orang yang khairul bariyah. Ya, sebaik-baik makhluk gitu. Jadi ketika kita menjadi orang yang baik,
Maka kita akan ditempatkan oleh Allah di surga Aden, yang di bawahnya atau yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan mereka itu tinggal di surga kholidina. Apa itu? Selama-lamanya, ya. Kekal gitu di dalamnya abada. Sudah kholidina abada pula. Nah, begitu. Pak Teguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Ustadz, siap Pak Teguh, Masya Allah. Semalam sampai ngantuk-ngantuk. Masya Allah, luar biasa ya Pak Teguh ya. Ngaji sambil ngantuk-ngantuk. Gitu. Oke. Izin bergabung Ustadz, siapa ini? XZPP. Aduh, bacanya gimana nih? XZPP. Bacanya susah. Ya. Monggo. Radiyallahu anhum, radiya fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakan dengan doma, an huruf cer, hum domir mutasil sebagai majrur, warodu wawunya atop, rodu fi'il madi, fa'ilnya hum, an huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur, radiyallahu anhum, Allah telah ridho, anhum kepada mereka, bito'atihi dengan ketaatannya. Tuh. Jadi kapan kita mendapatkan ridhonya Allah? Ketika kita bisa taat. Taat yang dituntut oleh Allah pertama adalah fisik dulu. Waktunya duha. Waktunya zuhur. Pegang duit ya bisa sodako. Itu namanya taat. Ketemu asar ya, salat asar. Gitu. Ketemu anak yatim mampu menyantuni. Jadi begitu ada perintah dan kita di situ bisa taat. Ya. Itulah yang disebut bito'atihi. Maka Allah pasti akan meridoinya karena di sini fiilnya madi. Ya. Jadi ketika seseorang taat kepada Allah pasti mendapat ridhonya Allah. Nah, ketika mendapat ridhonya Allah kita pun akan merasakan. Makanya di sini warodu anhu, gitu. Mereka pun ridho. Anhu darinya yang dimaksud adalah bisa wabihi, dengan balasan-balasannya, dengan pahala-pahalanya. Jadi kitanya pun ridho ketika ditempatkan oleh Allah nanti di surga Aden. Dan surga Aden tidak hanya di akhirat, ya. Di dunia pun kita akan mendapatkannya. Karena surga itu ada dua. Ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Surga yang di dunia adalah surga yang dianugerahkan oleh Allah. Dan surga yang di akhirat adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Begitu. Apa Pak Rofi? Itu maf'ul bi-nya berbentuk jar majrur ya? Ya bisa. Ya. Jadi ketika jar majrur itu lebih dalam maknanya Pak. Ya, itu. Jadi radhiyallahu anhum itu. Jadi kalau dimasuki an huruf jar itu makna daripada maf'ul bi itu lebih mengena. Jadi kalimatnya dibikin luar biasa. Begitu. Jadi kalau kalimat biasa fi'il fa'il maf'ul bi. Tapi ketika maf'ul bi-nya dimasuki huruf jar, maka kalimat ini menjadi kalimat yang luar biasa. Gitu. Allah meridhoi mereka. Aslinya begitu. Tapi dimasuki an itu jembatan. Jembatan. Apa artinya? Tidak ada penghalang. Ketika kita taat kepada Allah, pasti Allah meridhoinya. Itu maknanya. Jadi huruf jar itu jembatan. Ya. Kalau kita berjalan kemudian menemukan sebuah sungai dan tanpa jembatan maka kita bisa terjadi balik lagi. Tapi ketika ada jembatan maka akan mudah. Jadi Allah itu sudah bisa dipastikan meridhoi mereka jika merekanya juga taat kepada Allah. Gitu. Jadi di sini an huruf jar masuk kepada maf'ul itu maknanya sangat bisa, begitu ya. Sangat bisa. Tidak ada penghalang. Ketika seseorang sudah mulai taat, itu sudah dipastikan ridho Allah itu
akan apa ini, mencapai ya, gitu. Dan apa yang kita terima waradu anhu. Ya, kita pun di sini pakai an, dan kita pun akan merasa puas dengan balasan Allah karena Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim. Bu Mimi hadir juga, alhamdulillah. Ya. Pak Rofi makasih ya, fahim tuh, amin. Ya, gitu. Jadi ketika Allah memberikan ridhonya kepada kita, kita pun merasa puas ya dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan itu harus terjadi dari mulai dunia. Dari mulai dunia, ketika kita dicoba dengan ketidakcocokan, tidak sesuai dengan yang kita mau, kita belajar taat, bitaatihi. Inilah yang Allah beri kepada kita, taat. Maka kita akan mendapatkan ridhonya. Allah suka dengan sikap kita yang taat. Dan kita pun akan suka dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu ya mudah-mudahan. Siapa tadi yang bertanya kelewat? Surga apa tuh tadi? Gitu ya. Nyambung ya insya Allah ya. Nanti kita perdalam makna radhiyallahu anhum wa radu'an di Fathur Rabbani ya. Mbak Ella, Mama Lintang juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat. Dari mana Mama Lintang? Masya Allah, sibuk ya. Mbak Solihah 35, Assalamualaikum hadir Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mondar-mandir. Mas Erjan baru kelihatan, surga dunia seperti apa Yai? Surga dunia itu ketika kita merasa ridho. Merasa ridho apapun yang Allah beri kepada kita, berarti kita mendapatkan surga dunia. Karena ridho itu yang membuat kita menjadi nikmat. Ya, Cing Ato hadir guru, alhamdulillah. Mbak Solihah terima kasih. Itu. Jadi ridho, sikap kita mampu menerima takdir, mampu menerima apapun yang Allah berikan, itu namanya surga dunia. Munadia Khira, terima kasih. Semoga berkah. Bu Haja Hani, oke mudah-mudahan. XZPP, bedanya sama tafsir Jalalain apa? Apa ini? Apa? Sama apa tafsir Jalalain sama apa? Time Iswar, saya sudah sebelah Haji Oji Ustadz. Oh, ini kayaknya langsung nyodok nih Time Iswar nih. Gak kelihatan datangnya nih. Asrofil Setu nyimak Ustaz. Lanjut siap. Pamah Yudin Habib, Pamah Yudin Habib 58. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Tadi besar iya Ustaz, malu telat. Pantes. Ya, tercium aroma parfumnya doang, orangnya nggak kelihatan gitu. Temis baru, masya Allah. Kang Dedo, apa ini? Strap yai. Biarin, suruh berdiri dengan kaki satu. Ya Pindi, terima kasih. Semoga Banten ikut ngaji. Mangga ya Pindi ya, mudah-mudahan. Oke, jadi gitu ya. Ketika kita bisa bersikap menerima, tidak sembarang orang bisa, kecuali yang Allah karuniakan. Gitu. Makanya surga dunia itu adalah anugerah. Orang yang banyak duit belum tentu mendapat surga dunia. Gitu. Apalagi orang yang nggak punya duit. Gitu kan. Dibalik, orang yang tidak punya duit belum tentu dia sengsara. Ya, kalau dia bisa ridho dengan ketetapan Allah, dia enjoy dalam kehidupannya. Yang penting dia bisa menunaikan perintah-perintah Allah. Nah, maka ridho Allah. Orang yang sakit berat, yang tidak lama, yang lama kunjung sembuhnya, dia ridho dengan ketetapan Allah. Itu namanya dianugerahi surga dunia. Itu. Dan nanti akan dilanjut dengan surga yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Surga dunia usianya sangatlah singkat. Dibatasi dengan umur
Tetapi surga akhirat kholidina fiha abada. Nah ini. Makanya harus bisa bersabar. Iya kan? Ketika sesuatu tidak cocok pada diri kita dan kita bersikap ridho seumur kita. Ya, dalam rangka menjemput kebahagiaan dan kenikmatan yang kholidina fiha abada. Nah, mungkin begitu ya. Oke, jadi bentuk surga dunia itu ketika kita dianugerahi ridho dengan ketetapan Allah apapun. Ya, makanya di sini kalimat terakhirnya ditutup dengan zalika liman khasyya rabbah. Nah, ini. Zalika isim isaroh kalau di awal dia menjadi mubtada, maka khobarnya berbentuk jar majrur. Li huruf jar, man isim mausul sebagai majrur. Liman sebagai khobar dari zalika. Karena yang jadi majrur adalah isim mausul berarti butuh silah. Nah, silah itu adalah kalimat. Khosya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Robba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Khosya robbahu silah mausul dari man. Zalika demikian itulah liman bagi orang yang khosya robbah. Dia takut kepada Tuhannya. Demikian itulah bagi orang yang dia takut kepada Allah. Ya, maka di sini ada lafaz khofa. Khofa adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Kembali ke man. Ya, ikoba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dia takut terhadap siksanya. Apa ciri orang yang takut terhadap siksa Allah? Lanjutannya. Fantaha an maksiyatihi ta'ala. Gitu. Fanya atop intaha fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali ke man. Annya huruf jar maksiyati. Majrur yang dijirkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Lalu, nah ini prosesnya cepat. Orang itu kalau takut kepada siksanya, lalu dia meninggalkan dari hal-hal maksiat, dari hal-hal kemaksiatannya, ta'ala, gitu. Jadi ciri orang yang takut kepada siksanya Allah, lalu dia meninggalkan dari kemaksiatannya, ta'ala, gitu. Nah sekarang apa bedanya takut menggunakan khosyah dan takut menggunakan khofa? Karena kedua-duanya itu artinya takut. Ya, jadi zalika liman khosyah. Nah, tidak zalika liman khofa. Tetapi khosyah. Nah ini bedanya khosyah dengan khofa. Sama-sama artinya takut. Tapi berbeda. Kalau khofa itu gentar dan terkejut, ketakutan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya, terhadap sesuatu yang belum pasti, seperti takut miskin. Tidak menggunakan khosyah, khofa, nah, gitu. Jadi khofa itu adalah rasa gentar, terkejut, ketakutan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Miskin belum terjadi sudah ketakutan. Sehingga dia enggan untuk bersedekah. Nah, itu namanya khauf. Beda dengan khosyah. Kalau khosyah itu al-ijlal. Nah, jadi rasa takutnya itu adalah penghormatan, at-ta'zim. Jadi ada pengagungan. Jadi apa itu khosyah? Khosyah itu adalah rasa takut yang dilandasi dengan sikap mengagungkan. Nah itu. Makanya kalau khosyah khusus untuk Allah. Rasa takutnya untuk Allah. Khosyah yakhsha. Gitu. Jadi maknanya itu asyad
Asyadu, asyadu khaufan gitu ya. Jadi memiliki arti sangat takut. Gitu. Beda dengan khaufa. Ya. Kalau khaufa tadi perasaan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya. Itu. Takut miskin. Takut terjadi apa-apa. Itu. Iya kan? Begitu saudaranya datang kepada kita, ada rasa takut. Takut dia merepotkan kita. Itu namanya khaufa. Padahal dia datang mau memberikan kabar gembira. Tapi kita sudah ketakutan duluan. Karena yang datang adalah saudara yang miskin. Iya kan? Itu takut direpotkan. Padahal kata Nabi, ketika seseorang datang kepada kita dan untuk meminta sesuatu kepada kita, itulah hadiah. Oke Pak Rofi, takut dihutangi. Itu namanya khaufa. Jadi sesuatu yang belum terjadi ada rasa takut. Ya, itu namanya khaufa. Makanya khosyah ini hanya ditujukan kepada Allah. Karena rasa takutnya itu dilandasi dengan sikap mengagungkan. Begitu ya. Nah, jadi siapa yang akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah? Baik di dunia dan di akhirat. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, maka khasyah di sini diartikan khaufa iqabahu. Ya, karena saking belum taunya jenis siksa yang Allah berikan kepada kita, maka kita menghindar dari kemaksiatan. Sehingga kita hanya melakukan bito'atihi, ketaatan. Itulah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Ya, waktunya ngaji, ya ngaji. Gitu. Jangan dipakai yang lain. Nah, itu. Fisiknya dulu yang taat. Nanti Allah bentuk hatinya menjadi taat. Begitu. Jadi bangunlah badannya. Baru bangunlah jiwanya. Jadi tidak bangun jiwanya dulu. Tetapi bangunlah badannya, lalu Allah yang akan membangun jiwanya. Kalau badannya tidak dibangun, Allah tidak akan membangun jiwanya. Nah, begitu. Makanya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi jaga sholat 5 waktu, Allah akan menjaga hatinya agar tetap sholat. Nah, begitu. Pak Subagio, kadang ada orang takut tua mati. Masya Allah Pak Bagio. Saya nggak kepikir Pak Bagio. Orang takut tua ya. Kulit jadi keriput, rambut jadi berubah. Begitu ya Pak Bagio ya. Rasa takut itu muncul. Itu namanya khaufa. Oke. Ustadz Azhari Tali, oke, terima kasih Ustadz. Iya, gitu Pak Azhari ya, mudah-mudahan. Ihsan, khasyah, ada surat apa ini? Fatir ayat 28, ya. Mbak Ayu Musrifah, salatil wusta, salat apa ya? Salat hati. Seseorang kalau sudah bersikap sabar ketika ketemu yang tidak cocok, bisa bersikap syukur ketika bertemu dengan yang cocok. Berarti hatinya sudah sholat. Itu realisasi dari sholat 5 waktu. Itu. Makanya kata Allah, hafidhu. Kalian jaga. Jaga sholat 5 waktu. Maka Allah akan tanamkan hati kita sabar ketika bertemu dengan yang tidak cocok. Dan akan bisa bersyukur ketika bertemu dengan yang cocok. Ya, jadi cuman itu. Realisasi dari iman itu sabar ketika tidak cocok dan bersyukur ketika cocok. Itu namanya iman. Ya. Dan iman ada di dalam hati. Itu yang disebut dengan sholat hati. Ya, orang kalau sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, insya Allah akan menjaga hatinya agar tetap bersabar ketika takdirnya kurang disukai.
dia akan bersyukur ketika takdirnya yang baik. Nah, begitu. Siva, mulai jam berapa live tiap hari? Senin hingga Jumat insya Allah kalau tidak berhalangan ya Mbak Siva ya. Hari ini terakhir dalam pekan ini. Jadi nanti ketemu lagi hari Senin insya Allah. Begitu. Mbak Siva ya mudah-mudahan istiqomah ya bisa ikut terus begitu. Amin. Kang Akung bisa dari belakang. Amin begitu. Nanti Bu Wiwinya mau ngelempar itu kue ya. Ada terlalu keras. Kang Akung ngucapin aminnya gitu. Amin begitu Kang Akung. Nyanyi muda. Nyanyi muda juga hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Nyanyi muda ya Bu Haji Dani. Beliau hadir Bu Haji Dani ya. Oke. Bu Haja tuh Kang Akungnya ketawa. Nyanyi muda amin. Insyaallah gitu. Bu Win belum lempar itu kue Kang Akung. Nanti bentar lagi Bu Wiwinya udah ketawa itu emotnya Masya Allah. Punten telat. Waduh dari mana nih Bu Haji Dani Masya Allah. Ustadz Rosmat hadir nggak ini? Masya Allah saya belum sapa beliau ini Masya Allah. Semoga hadir Ustadz ya. Oke Pak Azari sehat selalu Pak Azari. Hari ini kita bisa ngopi ya. Pak Rofi juga bisa ngopi hari ini. Pak Bahrudin, Bu Haja Iis, Pak Haji Mamat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menyusul berikutnya ya. Bisa istiqomah. Oke. Lanjut ya. Oke. Kita baca ulang. Nanti kita di Fathur Rabbani ya. Insya Allah lebih dalamnya. Bunda Ratna, Assalamualaikum. Maaf telat hadir Pak Ustadz. Waduh Bunda nih dari mana ini? Sepertinya jogging subuh ini beliau ya. Jalan-jalan Jumat berkah. Alhamdulillah bisa ikut ngaji Bun ya. Mudah-mudahan sehat selalu berkah ya Bunda. Itu volume HP-nya keraskan gitu biar tetangga dengar. Gitu ya Bun ya. Insya Allah. Oke. Bu Haji Hani masih Bu Haji Hani. Oke. Siapa ini? IPP Tenbae. Apa sih? IPP Tenbae. Pak Ustadz ngopi. Siap. Belum ada yang ngirim nih. Masya Allah. Bunda Ratna. Oke. Pak Haji Muhammad. Sholawatil wusto diartikan juga sholat sunnah. Gitu Pak Haji. Sholat wusto itu sholat yang di tengah. Yang di tengah dalam tubuh kita itu adalah hati. Pak Haji Dede juga hadir. Alhamdulillah Pak Rahmat. Assalamualaikum. Izin gabung. Maaf telat. Bunda Diakhira sambil senyum-senyum. Masya Allah. Begitu Bu Haja. Ya, Bu Haja Hani ya. Gitu. Ya. Tadi saya ngomong apa ya? Lupa. Ya, lupa tadi saya mau ngomong apa tadi. Masya Allah. Ada yang ingat bahasa Barsa? Tadi saya ngomong apa terakhir? Kang Dendo sholat wusto ya? Oh iya. Jadi sholat hati. Sholat hati. Ya, anggota tubuh kita itu yang di tengah adalah hati. Hati. Nah pembentukan hati. Oke Pak Azari. Sholat wusto. Jadi pembentukan sholat hati itu ada di sholat 5 waktu. Makanya kalimatnya hafidhu. Kalian jagalah. Berarti makna jaga di sini luas. Perdalam ilmunya. Gitu. Disiplin waktu-waktunya. Begitu. Belajar ikhlas dengan sodakoh. Agar bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka akan terbentuk sholat hati. Gitu Pak Haji. Ya, jadi sholat hati. Ya. Hatinya, di dalam hati ada iman. Dan seseorang disebut sholatnya benar. Ketika menemukan yang tidak cocok, bersabar. Dan ketika ketemu yang cocok, bisa bersyukur. Itu berarti sholatnya benar.
Kalau sholat lama nih, bacaannya panjang, tapi begitu bertemu dengan hal-hal yang tidak cocok, dia marah-marah. Itu berarti belum nyampe. Belum nyampe sholat hatinya. Kenapa? Belum ada iman di dalam hatinya. Iman itu terbelah dua. Masih ingat Fathur Rabbani itu. Yaitu belahan pertama, sabar. Ketika bertemu sesuatu yang tidak suka. Dan bersyukur ketika sesuatu kita dapati yang suka. Gitu. Nah gitu. Nah itu Bu Wiwin, siap Fathur Rabbani. Umu Ihsan Al-Baqarah 238. Subhanallah. Bu Hajai ini hafal ini ayat-ayat. Layinul qalbi Pak Yai, Masya Allah Al-Karim. Iya, lembut hatinya. Time isfar di tengah ini, maksudnya waktu di antara sholat 5 waktu, demikian Ustaz secara. Nah, kalau di dalam tafsir Jalalain itu maknanya sholat asar kan ya. Ya, sholat di tengah itu sholat asar. Boleh, ada apa dengan sholat asar? Kenapa kita baca waqiah di ba'da asar? Begitu kan? Ada apa dengan asar? Itu karena asar itu menjelang maghrib. Ya, yang waktunya sangat pendek. Ya, jadi manusia itu sangat pendek waktu dengan azal, kapan tibanya. Ya, maka perbaiki hatinya. Gitu. Ya, kehidupan itu banyak bertemu dengan hal-hal yang tidak cocok. Begitu ya. Orang suka sebut, oh umurmu sudah mau maghrib juga. Nah itu kan berarti di waktu asar dia. Ya, itu di tengah. Manusia ditentukan oleh hatinya. Allah itu menilai bukan bentuk fisiknya, ingat. Tetapi Allah menilai adalah isi. Nah, isi itu adalah hati. Ya, hati agar baik dilatih dengan sholat 5 waktu. Begitu. Oke ya. Yuk coba kita perdalam dari Fathur Rabbani-nya. Oke, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin iqamatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum bita'atihi wa radu anhu bisawabihi. Dzalika liman khasyya rabba khaufa iqabahu fantaha an maksiyatihi ta'ala. Allah akan ridho manakala kita taat. Makanya jaga sholat 5 waktu. Nanti hatinya akan terbentuk menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Nah begitu. Pak Aman, terima kasih. Oke, yang mana? XZPP, mohon Ustadz, mohon jawabannya. Yang mana pertanyaannya? Saya nggak baca kali tadi ya. Monggo diulang Pak. Pak Haji Abdul Hakim Mufid. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji Abdul Hakim. Mudah-mudahan Pak Haji sehat dan istiqomah bisa ikut pengajian ini Pak Haji ya. Mudah-mudahan. Nok Muznah, mohon doanya semoga cepat sembuh. Oh Nok Muznah. Buat siapa Nok Muznah? Pak Haji Abdul Hakim, amin ya Rab. Masya Allah. Pak Haji Anwar Bogor nyimak. Sehat Pak Yai, alhamdulillah. Kopi manis dari awal guru, arti yang diterjemahkan guru dari awal. Oh, ini maksudnya. Oke. Jazauhum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka adalah jannatu adnin, surga Aden. Iqamatin, sebagai tempat tinggalnya. Tajri min tahtihal anharu. Nah, sebentar ini verifikasi dulu ya. Nah. Oke. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tajri, akan mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga Aden, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abada. Nah, jadi orang yang ada di dalamnya itu keadaannya tetap di dalam surga Aden abadan, selama-lamanya.
Allah telah ridho kepada mereka karena ketaatannya. Dan mereka pun ridho anhu pemberian dari Allah, yaitu bisawabihi berupa balasannya. Zalika demikian itulah liman bagi orang yang khosya rabbah. Dia takut kepadanya. Apa yang dimaksud? Khofa ikobahu. Dia takut terhadap siksanya. Sehingga apa yang dia lakukan? Fantaha an maksiatihi ta'ala. Lalu dia meninggalkan segala bentuk maksiat Allah. Ya, ta'ala. Jadi kemaksiatan, larangan-larangan Allah dia jauhi. Nah, begitu. Ya, gambarannya seperti itu ya. Coba kita sekarang ke Fathur Rabbani'nya. Ini agak panjang juga Fathur Rabbani'nya. Taimiswar pokoknya jaga sholat Ustaz. Kalau tidak sholat itu garisnya tidak dengan apa? Dengan Fir'aun. Apa itu tadi? Apa ini? Aduh. Bagaimana Ustaz? Aduh. Saya nggak baca lagi ya Pak. Masya Allah. Mohon maaf Pak. Iya. Bagaimana Ustaz? Nah ini. Yang mana ya Pak ya? Saya tadi nggak baca lagi. So, tadi lagi konsen di menerjemahkan, jadi saya tidak lihat ya. Oh ini, izin bertanya jika kita berniat menjama sholat duhur di asar, qadarullah sudah keburu azan maghrib. Nah, itu jamaknya berarti jamak takhir ya Pak ya. Jamak yang dianjurkan adalah jamak takhir. Ya, jadi ketika sudah masuk waktu asar, ya. Jadi gini, kalau jamak takhir itu berarti kita niat posisinya itu di luar sholat. Ya. Di luar sholat. Saya mau jamak takhir. Gitu ya. Jamak takhir kan waktu asar ditarik, waktu zuhur ditarik waktu asar kan ya. Waktu zuhur ditarik waktu asar. Nah, begitu sudah mau habis waktu zuhur, segera niat. Niat sholat zuhur di waktu asar. Gitu. Jadi jama yang dianjurkan memang bukan jama takdimnya, jama takhir. Gitu. Jadi begitu kita dalam perjalanan, ternyata kita tidak bisa menempuh. Ya, udahlah kalau begitu saya jama. Gitu kan? Jama takhir. Masuk waktu maghrib gitu kan. Ini di sini tapi itu sudah masuk waktu maghrib ya. Nah itu makanya kita harus cerdas di situ. Kita punya akal ya. Siapa yang punya akal? Orang yang mengikuti wahyu. Orang yang mengikuti nafsu itu namanya tidak punya akal. Gitu kan? Nah ketika dalam perjalanan kita sudah diniatkan untuk jamak takhir. Waktu duhur kita lewat. Nah dalam perjalanan ternyata di waktu asar pun kepentok juga ya. Nah di situ akal sehat kita dituntut oleh Allah untuk tidak mengikuti nafsunya. Berarti kita harus segera berhenti. Kecuali dalam pesawat mungkin ya, kita tidak bisa memberhentikan. Begitu kan ya. Nah berarti kita ya sholatlah segera. Jangan sampai kita berada sadar mengakhiri waktu asar dengan masuknya waktu maghrib. Nah itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa turun dari kendaraan. Kalau itu kendaraan sendiri, kalau kendaraan umum yang tidak bisa semena-mena kita minta turun, segera kita sholat di dalam kendaraan. Karena waktu akan habis. Ikuti wahyu, jangan ikuti nafsu. Itulah orang yang berakal. Ada materinya di Fathur Rabbani ya. Jadi orang yang tidak berakal itu adalah orang yang mengikuti nafsu. Begitu. Ya, masih ingat kalimatnya. Wa kana laka aklun, begitu kan ya. Jadi padamu terdapat akal, maka yang kita lakukan adalah lain sorofta bihadfi nafsika
Nah itu kalimatnya kalau nggak salah itu. Jadi kalau dirimu mempunyai akal, maka berpalinglah. La in sorofta. Sungguh engkau berpaling. Bihid mati nafsika. Berpaling dengan melayani nafsumu. Nah gitu. Jadi, aduh, saya takut ini itu. Nah itu, turun aja. Karena waktunya sudah mepet. Ikuti wahyu. Insya Allah Allah beri jalan yang lebih baik. Gitu. Ya. Nah, mungkin di situ ukuran keimanan kita ya. Berani atau tidak berani. Nah, kalau dalam pesawat tentunya kita nggak bisa memberhentikan pilot. Ya kan? Kita ya udah sholat. Begitu. Kalau dalam perjalanan dengan kendaraan sendiri segera keluar. Kalau di tol keluar. Dengan cara ada di rest area keluar. Begitu. Di situ keimanan kita diuji oleh Allah. Dengan nafsunya. Untuk mengejar sesuatu dunia apalagi. Ya mungkin itu Pak ya. Jadi jangan sampai kita itu tahu gitu. Akan masuk waktu maghrib itu tahu. Kita pantau terus. Ya. Itu jangan sampai. Begitu Pak. Nanti tetap berdosa posisinya. Gitu. Kecuali tidur ya. Karena orang yang tidur itu diampuni. Tidak dihitung. Tidak dihitung. Ada perintah dan ada larangan. Begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya. Kalau tidak cocok, ayo kita musyawarahkan. Maksudnya bikin pemahaman yang mana. Gitu kan ya. Oke, Ika Samsul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ika ya, Pak Ika Samsul Huda MZ ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kita ganti dengan Fathur Rabbani ya, waktunya sudah mepet, kayaknya lebih dari jam 8 ya. Siap Teh Mimin? Ya, oke. Fathur Rabbani halamannya 213. Ini ya. Fathur Rabbani yang putih halaman 315, majelisnya ke-55. Nah ini. Majelisnya 55. Jadi kalau yang kitabnya selain yang putih, majelisnya ke-55. Oke, Abah Oji, sudah jam 7.48. Umu Ihsan majelisnya 55 ya. Oke, Pak Azhari majelisnya ke-55. Pak Azhari samakan kitabnya putih ya. Oke, Ustadz Rosmat mana nih beliau ini? Subhanallah. Saya belum sapa beliau. Munadia Khiro halaman berapa? Halamannya siapa Azhari? Jangan lihat jam tuh kata Bu Mimi. 213. Oke, gak apa-apa sampai jam 9 juga Pak Yai. Gak ada acara lain, gak ada acara kan. Pak Wendy, assalamualaikum. Hari ini saya khutbahnya agak jauh Teh Mimi. Pak Wendy, oke. Ustadz Azhari nyimak di lokasi acara. Oh pantesan. Siap-siap. Mudah-mudahan berkah ya. Pak Azhari ya, insya Allah. Mudah diakhira. Oke tuh. Emot. Ya, Bu Haji Hani pakai emot. Ayo, Teh Mimin diemotin tuh sama Pak Bu Haji. Ya, Masya Allah. Aduh, tangan saya lagi sakit nih. Buat jepitnya butuh ekstra. Pak Haji Mamat, gimana masih Pak Haji Mamat? Masya Allah. Oh ini nih. Pak Haji Mamat nyimak sambil jalan. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Pak Haji. Tetap dengerin. Nah, sampai ini. Bu Maesaro An-Naja. Oke. Pak Bagio hari ini waktunya los. Los. Oke, Siva PW. Amin. PW-nya apa nih Mbak Siva? Masya Allah. Oke ya, ini agak panjang juga ini. Sebentar ini mentok nih. Nah, kameranya benerin dulu. Nah, sih biar nggak mentok. Nah.
Kakak alhamdulillah. Iya kakak. Oke. Muna di akhirnya jalan ke Jogja Bu Haja. Dilosken ngajinya. Ayo kita lanjut ya. Kita mulai dari barisan keberapa nih? Bentar ini kitabnya mentok nih sama mejanya. Abah Oji nyimak sambil ngeteh. Sambil ngeteh. Abah Oji sambil ngeteh. Masya Allah. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, dari sini. Jadi dari atas berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 baris dari atas. M. Junaidi, Pak Junaid, semoga dapat ilmu bermanfaat. Amin. Amin Pak Junaid ya, mudah-mudahan. Oke, Munadia Khira. Siap ya? Nah, yuk kita coba perdalam dari ayat tadi yang terakhir ya. Ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, di situ. Oke Pak Junaid. Amin Yai. Masya Allah. Semangat terus Pak Junaid ya. Mudah-mudahan Pak Junaid istiqomah bisa hadir terus di pengajian ini. Oke. Nah, tadi mana yang saya tunjuk? Nah, ini. Pasabarsa masih. Cing Ato mana nih Cing Ato? Insya Allah Pak Junaid. Ya, siap. Nah, ini. Ini dibacanya adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar. Mazid 2 bab yang ketiga. Ifta'ala yafta'ilu, maka ketemu fil amarnya ifta'il, ijtahid. Mbak Siva, Pak Yai dari mana? Nah, ini nggak boleh nyebutin tempat Mbak Siva. WA aja ke admin ya. Oke, Pak Sabarsa selalu siap Yai. Cing Ato siap guru. Ya, Cing Ato sabar ya. Hari ini istri lagi umroh sama anak ya Cing ya, mudah-mudahan umrohnya mabrur Cing. Cing Ato di rumah selalu berdoa ya Cing ya, mudah-mudahan. Oke, Cing Ati luar biasa nih Cing Ato, guru MTS yang berprestasi, insya Allah dunia akhirat Cing. Ijtahid, fi'il amar dengan fa'ilnya anta, maka depannya dibaca maf'ul bih, diawali dengan an huruf masdariyah. Ya, maka depannya dibaca fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bi dari ijtahid. Gitu. Jadi dibaca takob bala. Apa nih bacanya? Apa ini? Takbala. Gitu ya. Itu. Jadi takbala. Ada juga sih takbula gitu. Jadi kobala yakbulu. Ada kobila. Kobula yakbulu. Nah, ada juga di tafsir di apa namanya? Di kamus itu kobula yakbulu. Jadi kalau ini berarti takbula. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah ya. Dengan fa'ilnya anta. Jadi engkau bersungguh-sungguhlah, boleh diartikan begitu ya. Untuk menerima qauli. Qauli ini maf'ul bi. Yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat wa huwa mudhof. Ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kalau dibaca takbilu nggak bisa karena ada an. Boleh takbila ya. Jadi dinasabkan ya. Oke. Jadi engkau bersungguh-sungguhlah untuk menerima firmanku kata Allah. Wa ta'mala wawanya atop ta'mala fi'il mudhari. Yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari matuf alaihnya takbila boleh. Ada juga yang baca gitu ya. Dengan fa'ilnya anta. Di huruf jarhinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi engkau bersungguh-sungguhlah untuk menerima firmanku
dan mengamalkannya. Dan engkau mengamalkan dengannya. Berarti dengan firmannya. Hatta. Hatta ini huruf lil ghoyah. Takuna fi'il mudhari nakis. Yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Jadi kalau hatta, dia adalah huruf lil ghoyah. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Gitu. Oke, Mbak Siva suka ada pembahasan nahwu dan sorobnya. Gitu ya. Oke. Jadi hatta adalah huruf lil ghoyah. Takuna fi'il mudhari nakis yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Gitu. Dengan isim kananya anta. Gitu. Ma'i, nah ini ma'i, ma'anya zorof, makan. Yang dinasabkan dengan sendirinya. Wahuwa mudof, atau dibaca kasro untuk memudahkan kiroah wahuwa mudof. Ianya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, jadi ma'i ini sebagai khobar kana. Dunyan, nah ini. Dunyan itu maknanya keterangan tempatnya ya. Ini. Kemudian wa akhiratan dan akhirat. Jadi sehingga engkau bersama kami kata Allah, bersamaku kata Allah di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi orang ketika ingin bersama Allah di dunia dan bersama Allah di akhirat, maka bersungguh-sungguhlah dengan firmanku kata Allah dan engkau laksanakanlah. Maknanya begitu. Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, di sini ahsin. Ahsin adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Zonna maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bi huruf jar ya domir mutasil sebagai majrur. Engkau berprasangka, engkau berbaik sangkalah dirimu bi kepadaku. Hatta tantafi'a. Nah, ini dibaca intafa'a yantafi'u. Kalau domirnya anta berarti tantafi'a karena dinasabkan oleh an yang tersembunyi ya. Jadi hatta huruf lil ghoyah, tantafi'a fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya anta. Sehingga engkau bermanfaat. Bikauli bi huruf jar kauli majrur yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sehingga engkau bermanfaat dengan firmanku. Satu. Ya, jadi pertama perintahnya itu kita harus husnudzon kepada firman Allah. Ya, dan insya Allah bisa mengambil manfaat dari firmannya. Kalau kita selalu husnudzon dengan firman Allah. Satu. Kemudian yang kedua, ahsin dzonnaka bi ghairika. Ini sama kedudukan kalimatnya. Ahsin adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Oke, Pak Hamid 60, kitab kuning 187. Oh, udah ketemu ya Pak Hamid. Mas Yanto, insya Allah amin. Baru siapa ini Mas Yanto nih? Dari tadi Mas. Masya Allah. Jadi ahsin fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Zonna maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bi huruf jar ghairi majrur yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berbaik sangkalah dirimu bi ghairika. Kepada selainmu. Berarti kepada orang lain. Ya. Kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Nah ini agak berat. Ketika orang lainnya itu adalah orang yang bangkrut. Ketika orang lainnya adalah orang yang sedang gagal. Ketika orang lainnya adalah orang yang tidak kita sukai. Datang kepada kita. Bisakah kita tetap berprasangka baik kepada dia? Nah itu. Ini yang kedua. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa tetap berprasangka baik kepada orang lain. Ya. Walaupun itu jelas-jelas mau menipu kita. Ya. Karena dia tidak menipu kita aslinya. Dia menipu dirinya sendiri.
Ya, ingat orang baik pasti bernasib baik. Ya, itu. Mudah-mudahan sepaham. Wa as'i dzannaka binafsika. Nah, dan engkau berprasangka buruklah dirimu binafsika dengan nafsumu. Tuh. Jadi ajakan nafsu itu kita harus selalu berprasangka buruk. Makanya ikuti wahyu, tinggalkan nafsumu. Ya, tadi ada kalimat kanalaka aklun. Kanalaka aklun. Ya. Isim kananya adalah aklun. Dan itu adalah isim kana muakhar. Lakaknya itu di depan, jar majrurnya. Berarti menjadi khobar kana muqaddam. Apa artinya? Nah, gitu kan? Jadi kalau engkau mempunyai akal, laka milikmu terdapat akal, itu arti aslinya begitu. La, gitu ya. Makanya kalimatnya pakai lau ya. Lau kana laka, itu masih ingat nggak? Masya Allah, saya coba tulis ya biar ingat ya. Ini Fathur Rabbani yang kemarin kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah yang kemarin ya. Nah, begini kalimatnya kalau mudah-mudahan saya hafal ya. Izin dulu, Yai, kenapa Sifa? Mbak Sifa kenapa? Nah, kalau nggak salah kalimatnya begini. Lau, kana, laka, aklun. Nah gitu. Aklun. Ya. Baru di sini la insorofta. Nah begini. La insorofta bikhidmati nafsika. Bikhidmati. Mati. Waduh, sini ya. Nah, nafsika. Nah, gini. Lau. Lau itu huruf syarat. Kananya fi'il madi nakis sebagai fi'il syarat. Ya. Lakanya jar majrur, kalau di awal dia menjadi khobar karena muqaddam. Aklunnya menjadi isim kana muakhor. Jadi kalau diartikan seandainya milikmu terdapat akal, berarti seandainya kamu mempunyai akal. Begitu maknanya. La. Nah, ini namanya la robito. Apa itu la robito? Kalimat sesudahnya sebagai jawab lau. Jadi kalimat sesudahnya ini menjadi jawab lau. Jawab syarat. Nah, ini fi'il syaratnya. Kana, dan ini jawab syaratnya. Nah, begitu ya. Nah, jadi seandainya, berarti kalau lau ini tidak banyak orang yang bisa. Hanya sedikit orang yang bisa. Seandainya milikmu terdapat akal. Jadi kanaknya tidak diartikan ya. Jadi seandainya milikmu terdapat akal, berarti seandainya kau mempunyai akal, sungguh la. Ini bukan la, bukan. Ini alifnya ada harokatnya kasroh. In sorofta. Ini mazid 2. In fa'ala. Kalau domirnya anta berarti in fa'alta. In sorofta. Sungguh, ini robito. In sorofta, ini fa'ilnya adalah anta. Ya, fa'ilnya anta, fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Ya. Binya huruf jar, khidmati majrur, yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Nafsi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Itu. Jadi seandainya milikmu terdapat akal, maksudnya seandainya engkau menggunakan akal, sungguh
insorofta, engkau pasti berpaling. Bikhidmati nafsika, untuk melayani nafsumu. Tuh. Gitu. Makanya kita harus selalu buruk sangka kepada nafsu. Ketika kita menginginkan sesuatu yang dibarengi dengan perintah, berarti di situ ada wahyu. Gitu ya. Ingat itu kalimatnya. Oke Mbak Siva. Oke, kenapa? Oh, mau berangkat kerja. Iya, mangga Mbak Siva. Ya. Nanti lihat di YouTube-nya ya Mbak ya. Insya Allah mewakili. Jadi YouTube-nya itu MT Baris gitu. Mbak Siva, ini YouTube-nya ya. Nanti ini Baris. Ini YouTube-nya Mbak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu. Nanti diupload di situ. Insya Allah. Ya. Ingat ya tadi ya. Jadi ketika kita mempunyai akal, sungguh engkau pasti berpaling dari melayani nafsumu. Gitu. Jadi untuk menentukan mana nafsu, mana wahyu, ketika sesuatu itu terdapat perintah. Kayak malam itu ya. Malam itu ada perintah, yaitu sholat tahajud. Dan ada kebiasaan kita, yaitu tidur. Jadi kalau tidur terus, berarti mengikuti nafsu. Kalau bangun, berarti mengikuti wahyu. Nah begitu. Ya, jadi kita diperintah di sini untuk selalu berhusnudzon kepada firman Allah, ya berarti kepada perintah, ya, dan berhusnudzon kepada orang lain. Ini ahsin zonnaka bighairika dan wa asyi zonnaka binafsika. Dan kita diperintah untuk selalu berburuk sangka terhadap nafsumu. In fa'alta hadza. Nah ini rumusnya. Ya. In fa'alta hadza. Ini huruf syarat. Nah, yang semalam nih Pak Sabarsa masuk huruf syarat. Masih ingat Pak Sabarsa? Pak Munif masih ingat Pak Munif huruf syarat. In fa'alta. Fa'alta fi'il madi dengan fa'ilnya anta sebagai fi'il syarat. Hadza isim isyarah sebagai maf'ul bih. Oke Pak Sabarsa ingat ya. Jika engkau melakukan hal ini, berarti yang mana? Dia selalu berbaik sangka kepada firman Allah. Nah, kemudian dia berbaik sangka dengan orang lain, tidak menaruh curiga, dan dia baru curiga dengan nafsunya. Ya. In fa'alta hadza, jika engkau melakukan hal ini, nah ini berarti jawab syaratnya. In tafa'ta, pasti engkau bermanfaat. Ya. In tafa'ta, benar kan ya? In tafa'ta, pasti engkau bermanfaat. Satu. Wa in tafa'a ghairuka bika. Dan ghairu, kenapa dibaca ghairu? Fa'il dari intafa'a. Intafa'a ini adalah fi'il madi, domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca rofa, ghairuka. Dan orang lain, selainmu, berarti orang lain, juga bermanfaat, bika sebab dirimu. Dua, gitu ya. Nah, di sini baru, madum tama'a ghairillahi azza wa jalla. Fa'anta fi hammin wa ghammin wa syirkin wa saklin. Nah gitu. Kita kebut. Selagi engkau bersama selain Allah azza wa jalla, fa'anta fi hammin, maka engkau adalah di dalam kedukaan. Wa ghammin, di dalam kesedihan. Wa syirkin, di dalam kesirikan. Wasaklin, dan di dalam kebebanan. Itu beban berat. Ya. Ukhruj, engkau keluarlah, atau akhrij, engkau keluarkanlah, boleh. Minal khalqi, dari selain Allah, biqalbika, dengan hatimu.
Kemudian wattasil bil haqqi azza wa jalla, dan engkau sambungkan dengan Allah azza wa jalla. Nah, di sini waqad ra'aita ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Nah, ini luar biasa ini. Perhatikan dengan ngebut ya. Jadi kalau kita bisa melakukan hal ini gitu kan, ini infa'al tahadza, gitu kan, maka engkau akan bermanfaat, engkau pasti bermanfaat, dan orang lain akan mengambil manfaat sebab dirimu. Ya, terus seandainya engkau tetap bersama selain Allah azza wa jalla, fa anta fi hammin wa ghammin wa syirkin wa saklin. Maka engkau di dalam kedukaan, di dalam kesedihan, di dalam kesyirikan, di dalam kebebanan. Hidupnya berat. Hidupnya selalu sedih, selalu duka. Akhrij, maka engkau keluarkanlah. Minal khalqi, dari makhluk. Atau ukhruj, ya, engkau keluar dari makhluk. Atau benar akhrij, ya, engkau keluarkanlah selain Allah di hatimu. Wantasil, dan engkau sambungkan bil haqqi azza wa jalla, dengan Allah azza wa jalla. Jadi yang di hati Allah. Nah, baru di sini waqad ra'aita, sungguh engkau pasti melihat, la ainun ra'at, pasti engkau melihat sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya, satu. Wala udhunun sami'at, dan telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khotoro ala qalbi basyarin. Nah, gitu. Dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Jadi kita akan mendapatkan surprise. Nah, begitu. Dari Allah. Ya, tentunya itu. Oke, karena waktunya sudah terlalu siang, jadi saya buru-buru tadi di akhirnya, tapi mudah-mudahan ya. Oke, Pak Rudi sering diberi kebahagiaan tanpa sebab di hati saat hati ini sudah menjadi singgasananya. Luar biasa nih Pak Rudi kalimatnya. Nah, begitu ya. Insya Allah. Jadi kita belajar untuk selalu husnudun dengan firman Allah. Selalu husnudun dengan orang lain. Dan kita selalu suudzon dengan nafsu kita. Ya. Ketika kita bisa melakukan hal ini, maka kita akan bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Ya, akan bermanfaat. Nah, begitu. Maka sambungkan diri kita dengan Allah. Keluarkan selain Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang bersifat surprise. Pakai kod ini. Qad ra'at ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Jadi sesuatu yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Jadi kita mendapatkan ujug-ujug. Gitu Mbak Ihsan, makasih. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Bu Hajahani juga tetap semangat. Pak Haji Mamat juga tetap semangat. Pak Hamid 60, bahagia Pak Yai ilmunya. Amin. Kemudian ya Munadi Akhira, amin. Oke, warna-warni, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Teh Mimin, terima kasih, tetap semangat. Oke, Al-Karim, amin. Terima kasih Munadi Akhirat, Teh Mimin, Pak Haji Mamat, kemudian Pak Angah, Abah Hoji, kemudian Mbak Hamidah, Bu Iwin, Hidayati, kemudian Al-Bahri, Masya Allah, baru saya sapa Kang Dendo, kemudian Mbak Kus, oke Mbak Kus, Ustadz Rosmat, Masya Allah. Dari tadi saya sapa beliau, Cep Kiki juga sudah sampai selesai, monggo ya Mbak Rosida tempat tadi ya kelewat. Pak Husen, oke Ustadz.
Pak Haji Waluyo, Pak Supri, Pak Haji Mamat, alhamdulillah selesai sampai tempat kerja, masya Allah. Pak Sabar Sakobil tuh Kiaiku, masya Allah. Mbak Kus, terima kasih Pak Yai ilmunya. Oke, Ustadz Rosmat atas motor nggak bisa jawab, masya Allah. Mudah-mudahan berkah Ustadz ya. Masalah Pak Subagio, alhamdulillah. Pak Mus, terima kasih Tuan Guru. Siap Pak Mus, Malaysia. Mbak Ayu Musrifat, cara tahu keterangan tafsir yang ada di kitab Fathur Rabbani gimana Ustadz? Keterangan tafsir, oh iya. Ya, kan ada pembahasan ya, ketika kita sudah mulai paham Fathur Rabbani, maka tahu arahnya. Fathur Rabbani itu kemana gitu, Mbak Ayu ya. Kemudian kita tafsirnya juga tahu arahnya kemana gitu Mbak Ayu. Jadi kuasai gitu kan, kuasai Fathur Rabbani, maka akan tergambar gitu. Ya, mulai pahami tafsir Qur'annya akan tergambar cerita manusia gitu. Ketika tergambar cerita manusia, semua ulama itu sama. Ya, intinya sama. Beliau membahas Al-Qur'an, beliau membahas tafsir Qur'an gitu. Ya, mudah-mudahan sering baca, sering mendengarkan, insya Allah kita akan paham cerita begitu. Kitab Fathur Rabbani itu ceritanya apa sih, tentang apa sih, bagaimana sih, pemikirannya digiring kemana sih kita, begitu Mbak Ayu ya. Jadi nanti kita paham gitu Mbak. Oh ini tuh berarti ke sini ya, oh ini tuh ke sini ya. Ya di samping itu kita tetap minta petunjuk Allah. Karena ada yang disebut dengan ilmu laduni. Semakin kita takwa kepada Allah, semakin dibimbing oleh Allah. Ya, sehingga kita mudah-mudahan diberikan keistimewaan oleh Allah untuk paham Quran. Begitu. Itu ya Mbak Ayu ya. Tetap semangat, tetap belajar. Nanti akan ketemu titik-titiknya. Oke, begitu Mbak Soliha. Oke Mbak Ayu, syukran ya Pak Sabar, amin ya. Dan ingat, perilaku kita tetap harus dijaga ya, sebab orang semakin takwa Allah akan berikan ilmu laduni. Gitu. Semakin takwa kita, Allah akan memberi sesuatu yang kita tidak pelajari. Dan itu bimbingan Allah ya. Oke, amin Pak Rofi. Pak Diwaliyo setuju Pak Yai, masya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin difahamkan oleh Allah ya. Gitu. Pak Bahrudin, amin. Oke, kita tutup dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, semoga berkah. Pak Mukhlis Karyana, amin. Pak Aman, izin Yai, ada tidak channel YouTube-nya? Ada Pak. MT Baris. Nah ini Pak. Nah, ini channel YouTube-nya Pak. Nah ini. Ini namanya MT Baris ya. MT titik Baris, hanya 2 Pak ya. Cap Kiki, amin ya rabbal alamin. Al Bahri, masya Allah. Pak Abdul Hamid, amin. Kemudian Pak Junaid, Pak Yai, mohon petunjuk kalau kita sholat di masjid yang dibangun dengan harta yang tidak halal bagaimana? Emang tahu ya Pak ya, hartanya tidak halal yang buat masjid Pak, masya Allah. Ya, kita tetap Pak, mudah-mudahan Allah berikan kesucian ya. Oke, karena bumi Allah itu suci. Ya, insya Allah Pak. Bapak tetap sholat di situ, ramaikan masjid, insya Allah. Hanya orang yang bertakwalah yang mampu meramaikan masjidnya Allah. Gitu. Cing Ato, oke, syukran Guru. Pak Haji Abdul Hakim, syukran katsiro. Pak Abdul Hamid, mohon izin Pak Ustadz, monggo, kita udah selesai ya Pak ya. Nah, jadi ini MT Baris ya. Time Iswar Qabil tuh, subhanallah. Oke. Pak Junaid, suwun. Oke. Cukup hari ini, tidak terlalu siang. Teh Mimin mana nih Teh Mimin? Masya Allah, beliau sibuk sekarang. Terima kasih Teh Mimin, mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, Kang Akung, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Pak Bahrudin, doakan saya istiqomah puasa. Siap. Pak Munif, barokallah.
ilmunya Ustadz. Kang Dendo komandan nuju nyekel yai. Apa? Ngakel, masuk ngakel wae ti tadi. Kemudian apa nih? Gerimis. Gerimis ya? Bukan gerimis. Apa sih ini? Geris. 1268 nih. Apa kabar Pak Ustadz? Siapa ini? Geris. Apa ini? Aduh, saya bacanya nggak jelas ya Pak. Mohon maaf kalau salah. Pak Aman, terima kasih. Gelis apa geris? Bagus, terima kasih Bagus. Tetap semangat ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan berkah. Kita tadi udah doa ya. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Solehuddin Nawawi, terima kasih Ustadz ilmunya sudah mau apa nih? Mau saling berbagi berkah selalu. Amin. Mbak Elaniawa, amin. Mbak Kus, amin. Mbak Elaniawa, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dendo, waalaikumsalam. Oke, cukup hari ini. Mbak Ela Niawa. Oke, kita tutup. Oke, Mimi. Kurang 30 menit ya. Udah, ini udah terlalu siang. Kasihan mereka teh. Belum saya juga jadwal khutbahnya agak jauh hari ini ya. Dan ada perbaikan jalan di tol Cikopo ya. Jadi agak macet dikit ya. Mudah-mudahan nggak banyak macetnya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.